Ini adalah jangan sampai dilakukan untuk ketika kalian semua itu ingin bertamu ya, jangan dilakukan ya. Usahakan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Di dalam ajaran Islam, silaturahim atau menyambung silaturahim itu memang sangatlah dianjurkan, bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang senantiasa melakukan silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya. Maksudnya bukan berarti ini kategori umurnya yang mana sudah ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz itu 70 tahun lantas ia melakukan silaturahim terus menerus ditambahkan menjadi sampai 120 tahun. Itu tidak seperti itu konsepnya. Maksudnya bahwa dipanjangkan umurnya itu adalah senantiasa di dalam tahun itu atau di dalam setiap tahunnya itu diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana sih etika silaturahim atau etika bertamu yang mana memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah atau yang mana sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini ada sebuah hadis yang mana dari Jubair ibnu Mut'im ya, wa an Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata qati'un ya, bahwa dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata, tidak akan masuk surga seseorang yang memutus tali silaturahim. Nah, ya di sini maksudnya adalah qati'un. Qati'un itu apa? Yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Yang mana ini hadis disebutkan diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yang mana yakni tegasnya atau pengertian dari qati'un ya, qati'un itu adalah memutus silaturahim. Jadi tidak akan masuk surga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memutus silaturahim. Makanya di dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk senantiasa melakukan silaturahim. Nah, di dalam silaturahim itu pasti kita akan merasakan bertamu. Nah, ternyata bertamu pun itu harus memiliki adab-adab yang pernah diajarkan oleh Rasulullah atau adab yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi kita tidak boleh serta-merta kita bertamu seenaknya sendiri ya, waktunya seenaknya sendiri, bagaimana masuknya dan seterusnya, itu tidak boleh. Itu sudah ada aturan etika dan adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ketika adab etika bertamu adalah meminta izin bertamu sampai 3 kali ya. Kalau lebih dari itu tidak pernah diizinkan, jangan pernah sekali-kali untuk bertamu kepada orang tersebut. Yang kedua adalah alangkah baiknya memberi kabar terlebih dahulu ya. Maksudnya adalah di zaman yang modern seperti ini kita bisa memberikan kabar melalui WhatsApp ya, atau mungkin bisa melalui telepon ya. Jadi kita mau bersilaturahim, kita mau bertamu dengan orang tersebut, apakah orang tersebut itu memang ada waktu atau tidak. Jadi kalau memang ada waktu, insya Allah pasti akan menerima kita dengan baik. Tapi kalau tidak ada waktu, pasti terkadang tuan rumah itu merasa terganggu dengan kedatangan kita. Makanya alangkah baiknya kita harus senantiasa memberikan kabar terlebih dahulu ketika kita itu akan atau hendak bertamu pada orang tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ketuk pintu maksimal 3 kali ya. Ketuk pintu maksimal 3 kali dan usahakan ketika mengetuk pintu itu jangan terlalu keras juga ya. Jangan terlalu keras ya. Kadang kalau ketukan pintu itu terlalu keras itu bisa mengganggu dari tuan rumahnya. Mungkin tuan rumah itu masih tidur dan sebagainya atau masih sibuk dan sebagainya ya. Jadi itu bisa mengganggu. Nah, itu usahakan ketuk pintu 3 kali. Kalau sudah sampai 3 kali kok tidak dibukakan pintunya, usahakan kembalilah atau pulanglah ya. Jangan sampai kita mengetuk pintu dari tuan rumah itu melebihi dari 3 kali ya. Itu etika yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan itu semua, jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan salam, atau mungkin setiap ketukan ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya. Usahakan senantiasa mengucapkan salam. Tidak ada ruginya kok ketika kita bertamu mengucapkan salam ya. Itu salam itu yang mana bermakna keberkahan, keselamatan bagi kamu dan bagiku. Intinya seperti itu ya. Jadi kita itu yang mengucapkan salam dan yang
diucapkan salam itu juga sama-sama mendapatkan keberkahan ataupun keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya ini adalah jangan sampai dilakukan untuk ketika kalian semua itu ingin bertamu ya, jangan dilakukan ya. Usahakan tidak perlu mengintip-ngintip apa yang ada di dalam ketika kita sedang berada di luar atau ketika kita belum dibukakan pintunya oleh tuan rumah, atau mungkin sudah dibukakan oleh tuan rumahnya, lantas kita duduk di ruang tamu, lantas kita mengintip-ngintip ke sana kemari. Itu usahakan jangan dilakukan karena itu sangat mengganggu privasi dari tuan rumahnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah jangan pernah masuk ketika di dalam rumah itu tidak ada satupun orang, walaupun di dalam rumah tersebut tidak dikunci ya. Usahakan kita tetap menjaga etika dan adab kita ya, untuk senantiasa menunggu di luar ya, atau mungkin tuan rumah itu sedang pergi dan kebetulan rumahnya tidak dikunci, usahakan kita tetap berada di luar. Jangan sekali-kali kita menyelonong untuk masuk langsung ke dalam. Itulah etika bertamu ya, yang baik, yang mana sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mempraktekkan ini semua ketika kita akan bertamu. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.